اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه أو في كتابه مقدمة أصول التفسير، في أصول التفسير قال رحمه الله تعالى terakhir sebentar. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wan nasu fi hadzal babi tarfun min ahlil kalami wa nahwihim mimman huwa ba'idun an ma'rifatil hadithi wa ahli la yumayyizu baina as-sahihi wal dha'if fa yashukku fi sihhati ahadith aw fil qat'i biha ma'a kauniha ma'lumatan maqtu'an biha 'inda ahli al-'ilm wa tarfun mimman yadda'i ittiba'a al-hadith wal 'amala bih kullama wajada lafdhan fi hadithin qad rawahu thiqah aw ra'a hadithan bi isnadin zahiruhu sihhah yuridu an yaj'ala dzalika min jinsi ma jazama ahlul ilmi bi sihhatih. Baik. Jadi sudah disebutkan sebelumnya oleh beliau rahimahullah bahwa manusia dalam permasalahan menyikapi kawaid, ya, kawaid dalam usulul hadis, kawaid dalam usulul hadis atau dalam mustalahul hadis, ini ada dua taraf. Yang dimaksud dua taraf di sini adalah dua taraf yang keliru, dua taraf yang salah. Wa ila tentunya ada taraf yang tawassut. Ada taraf yang di tengah-tengah, ya, yang menerapkan kawaid dalam usulul hadis secara proporsional. Ya, tidak meremehkannya atau tidak melanggarnya, namun juga tidak tertipu dengan zahir al-isnad, zahiru sihah. Taraf yang pertama disebutkan di sini oleh beliau adalah kaum min ahli atau tarfun min ahli al-kalam, yang mana mereka ini jauh dari pengetahuan terhadap al-hadis. Nah, mereka tidak bisa membedakan mana sahih dan mana dhaif. Bahkan mereka sampai mereka meragukan suatu hadis yang walaupun misalnya mutawatir misalnya, ataukah minimal, ya, kalaupun bukan mutawatir, yang tidak mungkin mereka doifkan, mereka katakan doif, tidak mungkin, ya. Mereka akan takwil hadis yang mutawatir tersebut. Ya, namun kalau khabar itu ahad, maka hatta walaupun khabar ahad itu muhtaf bil qara'in, ya, mimma rawahu asy-syaikhan misalnya diriwayatkan Bukhari Muslim, atau maklum di kalangan ulamatul hadis bahwa itu hadis sahih, tetap saja mereka menolaknya jika hal tersebut menyelisihi akal, menyelisihi kawaid mereka dalam ilmu kalam. Maka mereka tidak memperdulikan kawaid usulil hadis sama sekali. Sementara yang kedua, tarfun, yang mengklaim bahwa kami mengikuti hadis, kami menerapkan kawaid dalam usulil hadis, kami membedakan antara sahih dan dhaifnya, beramal dengan sahihnya dan membuang dhaifnya. Namun mereka ini tidak memahami masalah ilmu ilal yang disebutkan sebelumnya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Mereka hanya menerapkan kawaid hadis, ya, menerapkan kawaidul usulil hadis secara secara
zahir, apa-apa yang nampak, jika secara zahir hadis tersebut sahih, maka mereka terima. Mereka terima. Jika doif, mereka doifkan. Jika zahirnya doif. Dan mereka tidak mengamalkan atau tidak memperdulikan ilmu ilal. Yaitu ilmu kritik terhadap hadis-hadis sahih. Nah, sudah kita sebutkan bahwa sasaran ilmu ilal adalah hadis-hadis yang zahirnya sahih. Bukan hadis-hadis yang zahirnya doif. Dan ini banyak di zaman sekarang. Di mana mereka tidak pokoknya mereka mengatakan zahirnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Padahal a'immah al-mutaqaddimin dari kalangan para ulama ahli ilal sudah menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan. Nah, kapan misalnya kapan misalnya seorang a'immah min a'immati al-mutaqaddimin dari kalangan ahli ilal menyatakan tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan, maka tidak selayaknya ada ulama mutaqaddimin, mutaakhirin misalnya mengatakan bahwa enggak, ada yang sahih kok, ini satu jalan ada yang sahih, ini ada pendukungnya dan seterusnya. Ya. Nah, enggak. Yani seorang harus memahami bahwa al-mutaqaddimun mereka al-awra, mereka lebih wara. Ya. Tidak akan mungkin mereka memastikan suatu hadis itu ya, atau suatu permasalahan mereka mengatakan tidak ada satupun hadis sahih dalam permasalahan. Tidak akan mungkin mereka ucapkan itu kecuali mereka sudah istiab semua riwayat, semua turuk hadis tersebut. Maka jangan berharap ya, maka al-mutaakhirun jangan berharap mendapatkan jalan periwayatan sanad pendukung yang tidak didapati oleh mereka. Yang tidak didapati oleh mereka. Nah, ini hal yang hal yang zahir ya, yang merupakan hal yang cukup merusak. Misalnya seorang alim mengatakan bahwa tidak ada dalam permasalahan ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Dalam permasalahan ini tidak ada satupun hadis yang sahih. Kemudian datang orang belakangan mengatakan bahwa enggak, ada hadis yang sahih. Nih ada diriwayatkan oleh Tamam dalam fawaidnya. Ya betul ada dalam situ. Betul ada dalam situ. Nah, tapi perhatikan bahwasanya ketika para ulama ahli ilmu sudah mengatakan seperti itu, mereka tidak seenaknya berbicara. Mereka sudah istiab semua riwayat, ya. Dan kalau mereka mengatakan tidak ada yang sahih, berarti semua sudah didapat. Datang orang belakangan mengatakan ada jalan yang sahih. Ini dalam riwayat misalnya al-ajza al-hadisi ya, dalam juzuknya si fulan, dalam juzuknya si fulan misalnya. Ya, dalam amalinya si fulan. Dalam buku-buku hadis yang yang ghairu mu'tabarah. Ya, bukan buku-buku hadis yang terkenal. Kutubus Sittah, Kutubul Ma'ajim, ya, Al-Masanid, bukan yang terkenal. Datang dalam kitab Al-Fawaid Tamam atau misalnya dalam kitab juzuknya si fulan, juzuk hadisnya si fulan. Mereka mengatakan ada hadisnya di sini, di dalam juzuk ini atau dalam amali ini, dan lihat sahih sanadnya sahih. Nah, hati-hati. Kita katakan kalau seorang ulama ahli ilmu sudah mengatakan tidak ada hadis yang sahih, kemudian kamu mendapatkan hadis itu di kitab-kitab yang tidak masyhur, ya bukan di kutubul hadis yang mu'tabarah di kalangan ulama, kamu dapati kemudian kamu lihat hadisnya sahih, jangan terburu-buru gembira mengatakan saya mendapati sanad yang sahih. Enggak. Mereka sudah dapati sanad itu dan mereka anggap dhaif, mereka lewati. Ya. Mereka anggap bahwa sanad itu memang zahirnya sahih tapi bermasalah. Nah, ini keunggulan mereka. Maka jangan sekali lagi mutaakhirin ya, tidak dibenarkan mereka untuk menyelisih mutaqaddimin dalam masalah ilal. Enggak. Apa kemampuan mereka dalam ilmu ilal? Mutaqaddimin. Ya, mengandalkan buku-buku cetakan, apalagi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di zaman sekarang atau di zaman-zaman belakangan buku-buku referensi sudah lebih lengkap dan lebih mudah didapatkan. Berbeda dengan di zaman ulama mutaqaddimun. Mereka itu bukunya susah, ngumpulin hadisnya susah. Ya, tidak semua orang
tidak seorang alim terkadang luput darinya hadis, luput darinya ini dan itu, luput darinya kalam fuqaha sahabat ini dan itu. Tapi di zaman ulama belakangan sudah terkumpul semua itu hadis, sudah dicetak semua jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan. Jadi dia berpikir bahwa kalau ulama mutaqaddimin misalnya luput dari suatu jalan, ya, tidak mengisyaratkan suatu jalan, suatu riwayat, itu berarti karena mereka tidak mendapati riwayat tersebut. Sementara mutaakhirin mendapatkannya sehingga dan sanadnya sahih. Nah, ya. Jangan terlalu bergembira, jangan bergembira seperti itu. Ya. Anna lahum dzalik. Bagaimana mungkin mutaqaddimin dari sisi mana mutaqaddimin mutaakhirin bisa melakukan hal seperti itu? Yang ada justru sebaliknya. Jalan-jalan periwayatan di kalangan mutaqaddimin itu berkumpul semuanya. Ya, mereka keliling, ya mereka rihlah. Ya. Ada orang-orang orang-orang kalau kita bilang sekarang mustidul asar di zamannya masing-masing, di negaranya masing-masing, seperti sudah berlalu. Ya, di Madinah siapa imamnya, di Mesir siapa imamnya, poros hadisnya siapa. Mereka sudah dapati semuanya. Ya. Yang ada kita katakan buku-buku hadis yang dicetak di zaman sekarang, ya apalagi sudah melalui fase yang panjang, kita katakan ada kemungkinan hadis-hadis yang kamu cetak yang dicetak tersebut, ya buku-buku yang dicetak tersebut ada yang sakat hadisnya. Justru mungkin orang belakangan tidak mendapati suatu riwayat yang didapati oleh ulama mutaqaddimun. Ya. Ini yang lebih memungkinkan. Sebagaimana kita tahu ada banyak kutubul hadis yang mafqudah. Ya, ada banyak kutubul hadis yang mafqudah. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Karya Al-Masani Masanid dari A'immah. Ya mafqudah. Nah, maka di sini kelompok yang kedua ini yang mengklaim mengikuti hadis dan seterusnya, kita pokoknya menerapkan kawaid usulil hadis. Kapan kita dapatkan hadis, maka kita langsung periksa sendiri. Kita langsung periksa sendiri. Kalau dia zahirnya sahih, ya, nah maka berarti sahih. Kalaupun ada komentar dari ulama ahli ilal, misalnya mereka melihat apa komentarnya ahli ilal ini, ulama ilal ini. Oh, misalnya si ulama ilal ini hanya mengomentari atau dia mengomentari matanya, bahwa matanya ini tidak ada yang sahih. La yasihu fi hadzal bab syai'. Tidak ada yang syadz dalam bab ini sama sekali. Atau dia menyebutkan suatu hadis secara spesifik, dia mengatakan hadis ini dengan semua jalan-jalannya dhaif. Sudah. Tanpa si alim ini mentafsil jalan-jalannya mana yang dia maksudkan. Maka tidak boleh orang belakangan datang mengatakan enggak, si alim si fulan ini dia mengatakan semua jalan-jalan hadis ini dhaif. Ya. Tapi saya mendapati satu jalan di buku ini, di kitab ini, jalan ini sahih. Kemungkinan yang dimaksudkan oleh si alim itu adalah selain jalan ini. Mungkin jalan ini dia nggak dapat, misalnya. Ya, ini menghayal. Ini menghayal. Kalau dia berpikir bahwa dia mendapati suatu jalan yang tidak didapati oleh mutaqaddimun. Nah, karena itulah ya, ma'ruf dalam babul ilal, sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama, bahwa dalam babul ilal itu seorang ulama al-mutaakhirun itu tidak punya opsi lain kecuali taklid. Ya, enggak usah cari dalilnya. Kenapa mereka mentaklil ini, kenapa mereka mentaklil itu? Ya, karena itu semua ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang mana mereka mentaklil suatu riwayat karena ya pokoknya enggak enak perasaan mereka. Ini kayaknya hadis bermasalah deh. Ya. Ini hadis kayaknya bermasalah. Kenapa? Karena mereka hidup dengan hadis, ya ibarat as-sayrafi, kata para ulama, as-sayrafi yang tiap hari memegang dinar dan dirham yang bagus, ketika mendapati yang cacat sedikit terasa. Walaupun tidak kasat mata kerusakannya, yang cacatnya, dinar dan dirhamnya itu. Tidak kasat mata kelihatannya yang kerusakannya, tapi dia bisa rasakan dari kulitnya. Mereka menghafalkan riwayat. Bukan kalau kita sekarang buka buku, mereka menghafalkannya. Si fulan punya 100 jalan hadis, dihafalkan 100-nya. Di Basra, di Basra, di Kufah, di Madinah, di Mekah, ya, di Mesir. Ini
patokan aimahnya. Ada berapa aimah dalam satu kota itu? Oh, ada 3. Berapa hadisnya? Masing-masing 500. Dia hafalkan semuanya. Mereka hafal semuanya. Sehingga mereka tahu betul karakteristik hadis setiap perawi. Karena itulah ketika ada satu hadis, walaupun zahirnya sahih, melewati jalurnya misalnya masalan jalurnya Qatadah, ya. Mereka tinggal mengatakan kalau itu bermasalah, mereka akan mengatakan laisa min hadis Qatadah. Hadis ini bukan dari hadisnya Qatadah. Kenapa? Mereka hafalkan hadis semua riwayatnya Qatadah, mereka tahu karakteristik dan sifat riwayatnya, sehingga kalau ada yang aneh-aneh sedikit, mereka langsung katakan enggak, ini bukan hadisnya Qatadah. Jelas ya, dan betapa sering bahkan si yang punya hadis sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kejadian di mana Yahya bin Ma'in rahimahullah ketika mendengarkan hadis dari seorang rawi yang thiqah dari hafalannya, ya, kebiasaan mereka sebelum mendatangi guru, mereka kumpulkan dulu hadis-hadis guru itu, kemudian dia hafalkan. Ketika ketemu sampai di gurunya, ya, kemudian gurunya mengimla hadisnya, ketika salah dia bilang, Ibnu Ma'in mengatakan enggak, itu bukan termasuk hadismu. Itu bukan hadismu. Wah, katakan siapa kamu? Ini hadis saya. Saya yang mengimla saya sendiri. Dia bilang Ibnu Ma'in mengatakan apa? Silakan cek ke asalmu kalau kamu nggak percaya. Maka dia pun masuk, ya, kemudian mengambil bukunya dan mengecek sendiri. Ya betul, ternyata itu bukan dari hadisnya. Tidak ada hadis itu dalam bukunya. Berarti didapatkan dari yang lain. Tanpa dia sadari, dia kira itu ada dalam bukunya. Kan kadang seperti itu. Ya, dia kayak kita pernah membaca buku, membaca suatu materi misalnya, suatu faedah, kita kira kita baca di buku ini, padahal bukan, di buku yang satu. Nah, di buku yang lain judulnya. Nah, kan begitu. Nah, seperti itu para imam. Karena itulah, ya, yang awsat, yang pertengahan dalam hal ini tentunya adalah seorang tetap menerapkan qawaidul hadis, qawaid usulil hadis, ya. 6 sesuai dengan zahirnya, ya, menerapkan semuanya, namun ketika qawaid tersebut bertabrakan dengan kalamnya a'immah dalam para ulama ahli ilal dalam masalah mentaklil riwayat, maka tanggalkan sementara qawaid tersebut. Jangan berbangga dengannya dan mengatakan bahwa enggak, zahirnya sahih. Si alim ini dan itu, enggak. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini masih berkenaan dengan kelompok yang kedua, di mana mereka ini, ya tadi, biasanya terjadi yang seperti ini, ya, biasanya terjadi seperti ini ketika dia mendapatkan hadis yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, tapi dia mendapatkan hadis ini dalam buku-buku yang ghairu mu'tabarah yang tidak masyhur di kalangan ulama terdahulu, ya. Nah, dikatakan hatta idza arada as-sahih al-ma'rufa akhadha yatakallafu lahu at-ta'wilatil baridah aw yaj'aluhu dalilan lahu fi masailil ilm ma'a anna ahlal ilmi bil hadithi ya'rifuna anna misla hadza ghalat. Kata beliau rahimahullah, kelompok yang kedua ini ketika dia sudah mendapatkan hadis yang zahirnya sahih, ya, kemudian dia mendapati itu dalam buku-buku dalam ajza al-hadithiyah atau dalam al-amali atau yang semacamnya dari buku-buku yang tidak masyhur, ya, tidak masyhur di kalangan para di kalangan muhaddisin, ya. Kemudian dia melihat zahir hadisnya sahih, dia langsung menerimanya dan menyatakannya sahih. Kemudian ketika hadis yang dia dapatkan itu bertentangan, ta'arud dengan hadis yang sahih juga, yang mana sahih ini lebih ma'ruf, ya, maka dia pun apa? Mereka mengatakan di sini tidak bisa kita membuang ini salah satunya. Kenapa? Dua-duanya sahih. Dua-duanya apa? Dua-duanya sahih. Nggak bisa kita tolak. Dua-duanya sahih. Padahal yang satunya terdapat dalam Abu Dawud misalnya, dalam Sunan Abi Dawud, yang satunya terdapat dalam kitab, ya, yang tidak mu'tabar seperti misalnya yang biasa masyhur, ya, hadis-hadis atau kitab-kitab yang memang tempatnya hadis-hadis gharib. Ya, tempatnya hadis-hadis gharib seperti misalnya At-Tabrani Al-Awsat, ya, Kitab At-Tabrani,
Mu'jam at-Tabrani al-Awsat atau Al-Fawaid karya At-Tammam atau buku-buku lain yang memang apa namanya hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutubus tis'ah. Dalam kutubus tis'ah tidak ada ini hadis, dalam al-masanid tidak ada ini hadis, dalam kutub-kutub dalam kitab-kitab yang masyhur tidak ada itu hadis. Tiba-tiba itu hadis ada dalam buku yang itu tuh, yang jarang digunakan oleh para muhaddisin. Kenapa bisa ada di situ? Kan begitu. Kenapa hadis itu bisa ada? Sementara a'immatut ashab kutubut tis'ah, al-masanid, al-ma'ajim yang masyhur semuanya, tidak ada yang menyebutkan hadis itu. Kenapa hadis itu ada di sana? Dengan sanad seperti itu pula. Sanadnya tidak ada di buku-buku yang lain, yang mu'tabarah. Kan aneh kan begitu. Mencurigakan, kenapa ada di sana? Tapi si kelompok apa yang kedua ini mengatakan enggak, sanadnya sahih. Mungkin saja yang ulama sebelumnya yang lain tidak mendapati ini jalan. Ya. Maka di sini tidak boleh kita tolak. Apa pun ketika terjadi ta'arud, apa yang dilakukan? Akhadha yatakallafu lahu ta'wilat. Akhirnya dia pun membebani dirinya untuk melakukan jamak, ya, antara keduanya dengan mentakwil, dengan takwil yang baridah, takwil yang kosong, takwil yang memaksa, yang tidak selayaknya ditakwil. Gimana caranya hadis dalam riwayat dalam Sunan Abi Daud mau dijamak dengan apa? Apa namanya? Dengan hadis yang terdapat dalam kitab yang ghairu masyhur. Ya, ini bukan enggak pair to pair untuk dijamak walaupun zahirnya sahih. Ya. Walaupun zahirnya sahih. Nah. Atau misalnya ya, dia menjadikannya sebagai dalil dalam permasalahan ilmu. Dia menjadikannya apa? Dalil dalam permasalahan ilmu. Nah, yakni dia mendatangkan suatu permasalahan fikih yang baru yang tidak disebutkan oleh ulama terdahulu. Ya, tidak disebutkan oleh ulama apa? Ulama terdahulu. Berdalilkan dengan hadis yang gharib ini, yang aneh, yang asing ini. Ini tidak dapat di buku mana-mana yang mu'tabar, dapatnya cuma di buku ini misalnya. Karena dia melihat zahirnya sahih, ya sudah dia membangun masalah fikih di atasnya. Ini taraf yang kedua tadi. Ya. Dia membangun masail apa? Fikih di apa namanya? Padanya. Nah, kata beliau, ma'anna ahlal ilmi bil hadis ya'rifuna anna mithla hadza ghalat. Padahal muhadditsun mereka semua tahu bahwa hadis semacam ini ghalat. Keliru ini hadis. Ya, keliru ini hadis. Maka ini bekal yang penting diperhatikan oleh setiap tulabul hadis ya, dalam memeriksa, dalam membaca buku-buku apa takhrij, ya, takhrij di kalangan para ulama. Ketika dia melakukan apa namanya jam'u turuq, hendaknya dia memfokuskan pada jalan-jalan hadis yang pada kutub yang mu'tabar. Kapan mereka hendak mengenali hadis tersebut, ya, kemudian datang dalam satu jalan dalam buku yang ghairu mu'tabarah, nah maka hati-hati. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ini selesai apa namanya taraf yang kedua. Kemudian kata beliau, wa kama anna 'alal hadithi adillatan yu'lamu biha annahu sidqun wa qad yuqta'u bidzalik fa 'alaihi adillatun yu'lamu biha annahu kadzibun wa yuqta'u bidzalik. Sebagaimana suatu hadis itu memiliki adillah, yakni indikator atau tanda-tanda, ya, yang mana dengan tanda itu kita bisa mengetahui bahwa itu hadisnya sidq, ya, benar. Wa qad yuqta'u bidzalik, bahkan bisa dipastikan Nabi terkadang kita bisa memastikan bahwa Nabi SAW bersabda demikian. Misalnya hadisnya mutawatir, ya, hadisnya al-mutawatir atau hadisnya ahad tapi yufidu al-ilma an-nadhari. Yufidu al-ilma an-nadhari. Maka ini yufidul yaqin tentunya. Yufidul qata'. Sebagaimana yang ma'ruf. Maka demikian pula hadis itu punya hadis dhaif juga punya adillah. Punya indikator, punya apa namanya? Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hadis itu kadzib, yakni kadzib atau khata', wa yuqta'u bidzalik, dan bahkan kita bisa memastikan itu hadis palsu. Nabi SAW tidak bersabda demikian. Dan adillah ini terkadang zahir, terkadang adillahnya apa? Khafiyah.
Ya. Nah, terkadang dalilnya itu khafi lagi apa namanya? Ghamid, tersembunyi yang kita kenal dengan istilah ilal. Nah, dan para ulama rahimahumullah dari kalangan ahli ilal, inilah mereka orang-orang yang diberikan ilham akan hal ini. Tanda-tanda bahwa ini hadis zahirnya sahih tapi enggak, ini ada masalah ini hadis pokoknya. Tanpa mereka bisa, terkadang mereka tidak mampu untuk mengungkapkan dengan kata-kata mengapa mereka menyalahkan atau mengkritik hadis ini. Tidak bisa mereka sampaikan dengan kata-kata. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, mislu ma yuqta'u bikadzibin. Dan tentunya pembahasan ini dalam mustalahul hadis dibahas dalam kism ataupun nau hadis al-maudhu ya. Ya, dalam hadis al-maudhu, yakni bagaimana kita mengetahui hadis itu maudhu? Ada adillahnya, ada qarainnya. Itu penjabarannya di sana. Ya, tidak perlu kita bahas di sini. Kata beliau, mislu ma yuqta'u bikadzibin ma yarwihi al-wadda'un min ahli al-bid'ah wal ghuluwi fil fadail. Ya, semisal contoh hadis-hadis yang bisa dipastikan itu palsu adalah hadis yang dibuat oleh al-wadda'un, oleh para pemalsu hadis dari kalangan ahlul bid'ah wal ghulu, ya, dalam hal fadail, dalam hal keutamaan amalan. Ya. Siapa yang melakukan amalan ini maka mendapatkan ini dan itu. Ya. Yang mana disebutkan bahwa di antara indikator itu hadis maudhu adalah suatu amalan. Ya. Adanya suatu disebutkan dalam hadis itu amalan yang kecil, yang sedikit, yang ringan, yang bukan remeh ya. Yani amal ibadah yang gampang sekali dikerjakan, tapi pahalanya luar biasa besarnya. Ya. Biasa diberikan contoh oleh para ulama, misalnya mereka mengatakan salatun ma'a imamah, ya, khairun ya min sab'ina salah bi ghairi imamah atau bihadzal ma'na. Satu kali salat dengan menggunakan imamah lebih baik 70 kali salat dibandingkan salat tanpa imamah. Ini kan imamah masalah apa namanya? Ya, apa sunnahnya pun apakah dia sunnah secara mutlak pun mukhtalaf kan begitu. Hanya perkara salat pakai imamah dengan tidak pahalanya 70 kali lipat. Nah, ya ini apa ada rakakah fil lafzi, ada keanehan dalam lafaznya. Enggak begini kawaid Islam. Islam itu apa? Kawaidnya jelas. Al-masyak apa namanya? Al-jaza min jinsil amal. Berbanding lurus pahala dengan amalan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala seperti mislu hadis yauma Asyura, tentang keutamaan hari Asyura. Wa amsaluhu mimma fihi anna man shalla rak'ataini kana lahu ka ajri kadza wa kadza nabiyan. Ya. Yang mana maksudnya hadis-hadis yaum Asyura? Tentunya bila syak ada hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dan selainnya kan tentang keutamaan berpuasa dalam hari Asyura. Itu bila syak. Namun yang beliau maksudkan di sini kata beliau yaitu semisal hadis-hadis yang mengatakan siapa yang sholat 2 rakaat ya misalnya pada hari Asyura atau 2 rakaat pada hari ini maka dia mendapatkan pahala sekian nabi, beberapa orang nabi. Pahalanya sama seperti pahala beberapa orang nabi. Misalnya. Nah, ini kan juga ar-raka'ah fil lafzi. Gimana caranya? Orang sholat di waktu tertentu, sholat sunnah saja 2 rakaat, kemudian pahalanya setara dengan nabi. Nah, ini di antara indikator. Dan ini tentunya indikator seperti ini apa lebih zahir ya, lebih zahir. Nah, yakni kalau yang indikatornya zahir seperti ini saja tetap mereka berdalil dengannya. Padahal sudah jelas-jelas ada tanda-tandanya yang aneh dalam hadis ini, tapi dia mengatakan enggak, sanadnya bersih, lihat sanadnya sahih. Ya, itu berarti matanya sahih, gitu. Ini taraf as-sani. Taib, wa fi tafsiri min hadzal mawdu'at qita'atun kabirah. Dalam buku tafsir, dalam buku-buku tafsir ini sudah masuk pembahasan. Dalam buku-buku tafsir ada banyak hadis-hadis maudhu'ah semacam ini. Ya, ada banyak hadis-hadis palsu ya semacam ini dalam buku-buku tafsir. Nah, maka ini tambih. Ini tambih dari beliau rahimahullahu taala berkenaan dengan apa?
beredarnya banyak hadis-hadis palsu ya di dalam kutubut tafasir. Kata beliau, misal hadis alladhi yarwihi Sa'labi wal Wahidi wal Zamakhsyari fi fadaili suratil Qur'ani suratan surah. Nah, seperti hadis. Ini hadis masyhur dari, kalau nggak salah, Musnadnya Ibnu Abbas ya. Dari Musnad Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, dikatakan, disebutkan apa? Keutamaan surah, fadilah surah per surah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam satu hadis ya. Dalam satu hadis disebutkan semuanya. Siapa yang membaca Al-Fatihah maka dapat ini. Siapa yang membaca Al-Baqarah dapat ini. Siapa yang membaca Al-Imran. Setiap surah disebutkan fadailnya atau fadilahnya. Dalam satu hadis. Ya. Nah ini hadis palsu. Masyhur hadisnya sebagai hadis palsu. Kata beliau, semisal hadis yang diriwayatkan oleh As-Sa'labi, Al-Wahidi, dan Az-Zamakhsyari berkenaan dengan fadail suwaril Quran suratan surah. Fa innahu mawdu'un bittifaqi ahli ilm. Yani ahli ilmi bil hadis tentunya. Karena ittifaq mereka yang mu'tabar dalam hal ini. Hadis ini tentang fadilah surah-surah, suratan surah dalam Quran, dalam satu hadis kumpul semuanya maksudnya. Ya, ini hadis palsu berdasarkan kesepakatan muhaddisin. Walaupun jelas tentunya sejumlah surah ada yang sahih fadailnya, kan begitu. Ya. Disebutkan dalam kutubut tafasir, di buku-buku hadis yang mu'tamad, dalam kutubul jawami. Nah, maka di sini beliau rahimahullah mengisyaratkan kepada 3 jenis tafsir yang mesti seorang berhati-hati ketika membacanya. Tafsirnya As-Sa'labi, tafsirnya Al-Wahidi, dan tafsirnya Az-Zamakhsyari. Beliau ingatkan bahwa dalam ketiga buku ini ada banyak hadis-hadis maudhu di dalamnya. Nah, kemudian beliau memberikan komentar jarah wa ta'dil, ya kalau kita mau katakan seperti itu, ya, berkenaan dengan ketiga buku tafsir ini. Kata beliau, was-Sa'labi huwa nafsuhu kana fihi khairun wadid. Walakinnahu kana hatib lailin yanqulu ma wajada fi kutubit tafsir min sahihin wa dha'ifin wa maudhu. Nah, beliau kasih komentar. Adapun As-Sa'labi sendiri pada dasarnya orangnya bagus, orangnya baik, punya agama, orang soleh. Namun dia tidak punya kemahiran dalam ilmu hadis. Tidak punya dia. Kerjaannya apa, amalan beliau cuma nukil. Beliau hafizul lail ya, perumpamaan untuk orang yang asal comot saja, asal ngumpul saja tanpa mentamiz. Hafizul lail, pemetik kayu pengumpul kayu bakar di malam hari. Nggak bisa dibedakan ini kering atau basah. Apakah ini kayu atau ular dan semacamnya. Yang penting ada dikumpul. Karena malam hari dan zaman itu tidak ada lampu, tidak kelihatan. Maka dia hanya menukil semua yang didapatkan dalam buku-buku tafsir sebelumnya. Pokoknya ada dia masukkan. Dapat di buku tafsir ini dia masukkan. Min sahihin au dhaifin bal maudhu. Nah, ini komentar beliau terhadap tafsirnya As-Sa'labi. Yang kedua, komentar beliau kepada tafsirnya Al-Wahidi. Kata beliau, wal Wahidi sahibuhu kana absara minhu bil arabiyyah. Lakin huwa ab'adu anis salamati wa ittiba'is salam. Adapun Al-Wahidi sendiri, sahibuhu. Nah, dia lebih paham tentang bahasa Arab dibandingkan As-Sa'labi. Lebih paham tentang bahasa Arab dibandingkan Sa'labi. Nah, berarti di sini apa? Keunggulannya tafsir Al-Wahidi dalam Arabiyah. Ya. Jadi tafsir Al-Lafadz. Tafsir Al-Lafadz. Karena beliau punya keunggulan dalam bahasa Arab. Nah, itu plusnya. Minusnya, dia lebih jauh dari keselamatan, lebih jauh dari jalannya as-salaf dibandingkan as-Sa'labi. Berarti untuk masalah-masalah i'tiqadiyah dan semacamnya, fihi faliyakun ala hadar ketika membaca tafsirnya Al-Wahidi. Al-Wahidi. Yang ketiga, tafsirnya Az-Zamakhsyari. Baik.
Oh, enggak disebutkan oleh beliau ya. Iya, Abbas. Beliau tidak sebutkan Zamakhsyari, beliau justru berkomentar tentang tafsir Al-Baghawi. Ya, apakah beliau saha di sini? Apa beliau mungkin mengira yang beliau sebutkan di atas Al-Baghawi? Allah alam, karena Al-Baghawi nggak disebutkan sebelumnya. Beliau menyebutkan Sa'labi, Al-Wahidi, dan Az-Zamakhsyari. Beliau sebutkan Sa'labi, Al-Wahidi, tapi tidak menyinggung Az-Zamakhsyari, justru yang beliau singgung tafsir Al-Baghawi. Padahal beliau tidak sebutkan sebelumnya di atas. Wallahu alam, apakah beliau sengaja atau mungkin beliau lupa atau yang semacamnya, wallahu alam. Nah, qala rahimahullah wal Baghawi tafsiruhu mukhtasar min as-Sa'labi. Lakinnahu sana tafsiruhu anil ahaditsil mawdu'ah wal ara' al-mubtadi'ah atau wal ara' al-mubtada'ah. Sementara Al-Baghawi sendiri tafsirnya bagus. Dia mukhtasar dari As-Sa'labi, ringkasan dari As-Sa'labi. Artinya dari sisi keagamaannya, i'tiqadnya sudah bagus. Iya. Kelemahannya Sa'labi kan masalah tamyiz bainal ahadits. Maka Al-Baghawi beliau melengkapi kekurangannya As-Sa'labi. Beliau menjaga tafsirnya dari hadis-hadis yang palsu dan ara' yang mubtada'ah. Dan ini zahir dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menunjukkan bahwa dari kutubut tafsir yang disebutkan di sini yang paling aula, yang ahsan adalah tafsirnya Al-Baghawi. Ya. Dari sisi hadis iya, dari sisi kandungannya juga iya. Ya, dari sisi kandungannya juga iya. Nah, kata beliau rahimahullah wal mawdu'at fi kutubit tafsiri katsirah. Dan secara umum mawdu'at, hadis-hadis palsu dalam buku-buku tafsir itu banyak. Nah, kata beliau wa minha al ahadisul katsirah as-sarihah fil jahri bil basmalah. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sangat banyak yang tegas menunjukkan yakni disebutkan secara sharih akan dibacanya basmalah secara jahar. Nah, ini di sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memandang bahwa hadis-hadis tentang at-tasrih bil basmalah ini termasuk hadis-hadis yang maudhu. Ya. Wa hadza ra'yuhu wa fihi nadhar tentunya. Ya, fihi nadhar. Karena sabitnya al-jahar bil basmalah dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat An-Nasa'i ya, dalam riwayat An-Nasa'i. Nah, kemudian juga warid dari sejumlah sahabat. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Basmalah, Nasihat Musannifahu, kitab Al-Basmalah. Nah, dihimpun di dalamnya asar dari para sahabat, ada puluhan sahabat yang semuanya ketika salat menjaharkan basmalah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kalau apakah yang dimaksud dengannya adalah hadis al-marfu'ah secara umum, ya. Hadis marfu'ah saja ataukah semua riwayat dalam masalah al-jahr bil basmalah ini maudhu? Ya. Kalau yang beliau inginkan adalah hadis-hadis marfu' saja, maka kita katakan ada dalam riwayat An-Nasa'i. Ya. Nah, di mana Abu Hurairah menjaharkan basmalah kemudian mengatakan apa? Innila ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau yang diinginkan adalah secara umum semua riwayat, maka sabit dari sejumlah sahabat mauqufat, hadis-hadis mauquf tentang al-jahr bil basmalah. Karena itulah kalam beliau di sini dalam masalah al-jahr bil basmalah, ya fihi ma fihi. Nah, kemudian hadisu Ali al-tawil fi tasadduqihi bi khatamatihi fi shalah. Fa innahu mawdu'un bi ittifaqi ahli al-ilm. Semisal dengannya hadis yang panjang lebar tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib di mana beliau dikatakan bersedekah dengan cincinnya sementara salat.
Jadi sedang sholat, sementara sholat, nah, tidak dibatalkan sholatnya atau yang semacamnya. Sedang sholat langsung tasadduq dengan apa cincinnya. Kata beliau ini kisah maudhu' bittifaqi ahli ilm. Kisah Ali bin Abi Thalib bersedekah dengan cincinnya ini palsu berdasarkan kesepakatan ahli ilm bil hadis. Wa mislu ma ruya fi qawlihi. Semisal dengannya, dan ini apa namanya? Tafsir Syiah Rafidhah. Penafsiran apa? Syiah Rafidhah yang semacam ini. Yang juga merupakan cirinya tafsirnya apa Al-Batiniyah dalam menafsirkan Quran. Kata beliau mislu ma ruya fi qawlihi, semisal yang diriwayatkan dalam tafsir ucapan firman Allah Taala, walikulli qaumin had, walikulli qaumin had. Setiap kaum memiliki pemberi petunjuk. Ditafsirkan innahu Ali. Ini maudhu. Tafsiran seperti ini. Jelas palsunya. Wa ta'ayyaha udhunu wa'iyah. Maka didengarkan dengan baik oleh telinga-telinga yang mau mendengar. Ditafsirkan udhunuka ya Ali. Telingamu wahai Ali. Ini zahir jelas sekali ini tafsir dari apa? Tafsirnya Rafidhah yang maudhu. Ya. Nah, dan banyak yang seperti ini. Ya. Misalnya dikatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah dua tangannya Abu Lahab. Yani maksudnya ditafsirkan Abu Bakar wa Umar. Ya. Dua tangannya Abu Lahab tafsirkan Abu Bakar dan Umar. Mana kan begitu? Nah, ini bila syak yang seperti ini tafsir ya maudhu, dan ini banyak kata beliau al-maudhu'at semacam ini banyak dalam buku-buku tafsir. Dalam buku-buku tafsir. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai ya fasal penjelasan berkenaan dengan al-ikhtilaf al-waqi' fit tafsir min jihatin naqal. Dan beliau rahimahullah panjang lebar membahas masalah bagaimana thariqah yang benar dalam menukil buku tafsir. Ya, jelas ada perbedaan yang menonjol antara nakal dalam hadis dalam tafsir ya dengan nakal dalam ahkam halal dan haram. Ya. Di mana nakal pada halal dan haram dipersyaratkan padanya naklun khas. Naklun khas. Sementara nakal dalam tafsir sama seperti nakal dalam sirah ya, dalam maghazi ya. Asalnya memang dibutuhkan naklun khas, tapi tidak jarang juga mereka mencukupkan dengan naklun am. Ya. Dan inilah makna dari ucapan sebagian ulama bahwa mereka datang kepada mereka hadis dalam tafsir, dalam sirah, ya, dalam maghazi, tasahalu, mereka bergampangan. yakni mencukupkan dengan naklun am. Yang penting itu kabar masyhur tersebar dari jalan-jalan yang berbeda, maka itu menunjukkan itu benar. Kadang walaupun tidak didapati, tidak diketahui sanadnya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Marasil yang sudah disebutkan sebelumnya. Nggak ada yang sempurna lengkap sanadnya, tapi karena dari banyak jalan, dari beberapa kota ini hadis, dan memiliki makharij yang berbeda, maka bisa dipastikan ini kabarnya benar. Ini naqlun am. Maka berusaha untuk menerapkan naklun khas pada riwayat-riwayat tafsir ini jinayah. Ya, konsekuensinya dia akan membuang ya banyak sekali, bisa mungkin setengah lebih dari tafsir-tafsir para ulama yang masyhur. Ya, ini maksudnya riwayat-riwayat dalam tafsir. Mungkin kayak misalnya tafsir At-Tabari atau tafsir yang lain, ketika mau ditahqiq dengan menyebutkan misalnya sahih tafsir Tabari, mungkin akan hilang setengahnya. Ya, mungkin hilang setengahnya. Dibuang semua yang ya tidak pakai sanad, tidak lengkap dan seterusnya. Ya. Padahal nakal atau tariqah mereka berbeda. Tariqah mereka berbeda. Sama seperti dalam Fadailul Amal yang masyhur. Tariqah mereka berbeda. Nah, wallahu taala alam bis-shawab. Nah, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana
Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.